warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Afirstajagi. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal mengenai konsep budaya hukum yang ada pada materi sosiologi hukum. Oke, sekarang saya mulai mengenai penjelasannya. Konsep budaya hukum. Budaya merupakan simbol seseorang untuk membentuk norma-norma, aturan yang berwujud material maupun imaterial. Artian sebuah konsep budaya merupakan proses dari sikap yang mencerminkan interaksi, nilai, dan cara pandang masyarakat tertentu. Koncaraningrat menyatakan bahwa terdapat 3 wujud kebudayaan. Yang pertama, berupa kompleks ide-ide gagasan, nilai, dan norma. Lalu yang kedua ada kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada benda-benda hasil karya manusia yang sangat konkret sifatnya. Hukum, apabila dikaitkan dengan budaya, hakikatnya merupakan ekspresi dari suatu kebudayaan karena hukum merupakan produk budaya sepanjang ia dilihat berpijak pada nilai dan ide dasar yang ada pada wujud budaya itu sendiri. Hukum juga dapat dikatakan sebagai sisi lain dari kebudayaan ketika relasi sosialnya pada bagian-bagian tertentu hendak memberikan aspek kepengaturan. Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya. Komponen yang ada pada budaya mengandung potensi untuk digunakan sumber informasi untuk menjelaskan sistem hukum itu sendiri. Budaya hukum juga merupakan kunci agar kita dapat memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam sistem hukum yang satu dengan yang lainnya. Lawrence M. Friedman memasukkan komponen budaya hukum sebagai bagian dari suatu sistem hukum yang kemudian unsur tersebut dibedakan ke dalam 3 macam, yakni struktur, dan yang kedua substansi, dan yang terakhir adalah kultur. Teddy Asmara dalam bukunya menyatakan beberapa hal. Yang pertama, budaya hukum itu mengacu pada bagian-bagian kebudayaan secara umum, kebiasaan pendapat, cara bertindak dan berpikir, yang dalam cara tertentu dapat menggerakkan kekuatan sosial mendekat atau menjauh dari hukum. Lalu, yang kedua, budaya hukum juga menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana masyarakat memperlakukan hukum atau proses berhukum. Lalu yang ketiga, budaya hukum adalah sikap-sikap, nilai-nilai, dan pendapat-pendapat masyarakat dalam berurusan dengan hukum dan sistem hukum. Keempat, budaya hukum adalah jejaring nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum, yang menentukan kapan, kenapa, dan bagaimana masyarakat mematuhi atau menolak hukum, menentukan struktur apa yang digunakan dan apa alasannya, dan peraturan hukum apa yang dipilih untuk diterapkan atau dikesampingkan, serta apa alasannya. Dan yang kelima, budaya hukum merupakan gagasan, sikap-sikap, harapan-harapan, dan opini-opini tentang hukum yang dipertahankan oleh warga masyarakat. Dalam budaya hukum, Friedman melihatnya dari berbagai perspektif, yakni budaya hukum nasional yang dibedakan dari subbudaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional, dan juga membedakan antara budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Selain Friedman, sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan budaya hukum pada tahun 1969, ada beberapa sarjana yang juga akhirnya mengembangkan budaya hukum ini sendiri, yakni Daniel Eslev, dan terkhusus untuk Indonesia ada Sachitto Raharjo. Daniel Eslev menerapkan konsep budaya hukum untuk menganalisis pola perubahan sistem hukum Indonesia semenjak revolusi, dengan tujuan untuk mencari penjelasan mengapa dan bagaimana fungsi hukum di wilayah jajahan yang dilayani oleh lembaga-lembaga yang berbeda di hukum di negara yang merdeka. Uraian yang dijabarkan oleh Lev ini berkisar pada 2 konsep, yaitu yang pertama, sistem hukum dan budaya hukum. Konsep sistem hukum digunakan pada aspek prosedur, akan tetapi konsep ini tidak mampu menjelaskan secara memadai bagaimana sesungguhnya orang-orang menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Sachitto Raharjo membuat analisa tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun, landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan ditentukan oleh sikap, pandangan, serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu.
Dengan dimasukkannya komponen budaya hukum dalam pembicaraan mengenai hukum kita akan dapat melihat hukum secara lebih realistis, yaitu sebagaimana adanya kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kekeliruan dalam penggunaan dan penyalahgunaan hukum dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.